Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar tematik tema C, subtema 1, pembelajaran 4, 5 dan 6, bagaimana tubuh mengolah makanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran PKN, siswa mampu menjelaskan makna keberagaman dalam masyarakat, siswa mampu mengidentifikasi makna keberagaman dalam cerita, siswa juga mampu menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Bahasa Indonesia, siswa mampu mencermati iklan layan masyarakat, siswa mampu menyimpulkan isi cerita, dan siswa mampu membuat iklan. Pelajaran IPA, siswa mampu menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. IPS, siswa mampu menjelaskan interaksi sosial. SBDP, siswa mampu bernyanyi dengan menggunakan alat musik ritmis. Dan selanjutnya siswa mampu menjelaskan alat musik tradisional. Nah, inilah adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ciri khas SDIT Baitul Jannah ya, pada pembelajaran ini Anda bisa melihat di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 70, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 15, Quran Surah Luqman ayat 18 sampai 19, dan Quran Surah Maryam ayat 93 sampai 94 ya. Inilah ciri khas SDIT Baitul Jannah. Pertama adalah PPKN, mengidentifikasi makna keberagaman ya. Jadi pengertian keberagaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang ya. Jadi perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama ya, kemudian keyakinan, ideologi politik, sosial budaya dan ekonomi dan lainnya ya. Jadi kehidupan masyarakat di Indonesia itu sangat beragam ya, disebabkan oleh beberapa faktor penyebabnya, di antara lain ya ada lingkungan fisik daerah, keyakinan atau agama, kemudian kehidupan sosial budaya dan faktor sejarah ya. Dan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya yakni bahasa daerah ya. Jadi ada istiadat, sistem kekerabatan, kemudian kesenian daerah dan tempat asal. Identitas atau ciri khas suku bangsa atau kelompok etnik dapat dilihat dari berbagai aspek ya. Ada tipe fisik seperti bentuk fisik, warna kulit, rambut dan sebagainya. Kemudian bahasa seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Lampung dan sebagainya. Kemudian ada istiadat seperti pakaian, rumah, upacara perkawinan dan sebagainya. Ada kesenian misalkan seperti tari, alat musik, seni rupa. Kemudian sistem kekerabatan seperti matrilineal ya. Batas fisik lingkungan misalnya Baduy, dalam hal Baduy luar ya, ada Baduy dalam ya. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik ya, di Indonesia itu terdapat 1128 suku bangsa yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri ya, sehingga membuat Indonesia memiliki perbedaan ya, kemudian membentuk keberagaman di Indonesia ya. Selanjutnya menjelaskan keberagaman makanan tradisional. Nah, berikut beberapa makanan tradisional yang ada di Indonesia. Seperti pempek, itu dari mana? Nah, ya itu dari Palembang ya, ciri khas Palembang. Kemudian rawon, nah itu dari Jawa Timur ya. Kemudian coto Makassar ya, ini berbahan dasar daging sapi ya. Nah ini ya berupa paru, usus, jantung ya. Kemudian kuahnya merupakan perpaduan semua rempah-rempah gitu ya. Kemudian ada lemper pengkang, berasal dari Desa Peniti ya, Kecamatan Siantan di ini Pontianak ya, di Pontianak. Selanjutnya papeda
Ini merupakan khas dari Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi ya. Nah, itu adalah PKN. Selanjutnya bahasa Indonesia, yaitu mencermati iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti imbauan suatu hal yang disampaikan ya. Nah, contoh iklan layanan masyarakat untuk menjaga kebersihan. Iklan layanan masyarakat berbeda dengan iklan komersil ya. Jadi iklan komersial itu cenderung menawarkan barang atau jasa suatu perusahaan, sedang iklan layanan masyarakat ini lebih bersifat umum dan ditujukan kepada semua lapisan masyarakat ya. Nah, iklan masyarakat ini memiliki kriteria ya. Dia tidak komersial ya, atau iklan pemakaian helm dalam berkendara misalkan ya, tidak bersifat sara ya, suku, agama dan ras ya, kemudian tidak bersifat politis ya, kemudian berwawasan nasional ya, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat ya, kemudian diajukan oleh organisasi yang diakui dan diterima. Nah, bertujuan untuk kebaikan hidup semua lapisan masyarakat. Nah, ini sebelah kanan ini adalah contoh iklan layanan masyarakat ya, seperti buanglah sampah pada tempatnya. Ini bentuk jadi layanan masyarakat. Menyimpulkan isi iklan ya. Satu, langkah-langkah menyimpulkan teks iklan. Ya, bacalah dengan cermat pernyataan dalam teks iklan, kemudian temukan ide pokok dalam teks iklan ya. Susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Sampaikan unsur-unsur iklan tersebut ke dalam beberapa secara jelas dan singkat ya. Nah, lalu bagaimana membuat iklan ya? Apa itu iklan ya? Iklan ini ya berita atau pesan untuk membujuk atau mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan ya. Nah, iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan ya, ada televisi, radio, koran, majalah, internet dan lain-lain ya. Perhatikan hal-hal berikut ini ya saat kita membuat iklan. Yang pertama ya, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis dan tepat, sopan ya. Kemudian menggunakan pilihan kata yang menarik, kemudian pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan ya. Menggunakan pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran ya. Kemudian pilih warna yang terang atau kontras dengan gambar belakang ya. Pastikan sasaran dan tujuan iklan jelas ya. Kemudian gunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Tambahkan gambar pendukung agar iklan yang disampaikan itu lebih menarik ya. Nah, itu pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah IPA, menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan manusia ini terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan ya. Nah, kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat pencerna makanan, misalnya enzim pencernaan ya. Nah, berikut adalah kelenjar pencernaan manusia beserta zat yang dihasilkannya. Pertama adalah mulut. Ya, mulut ini terdapat enzim petialin yang bertugas memecah pati atau karbohidrat menjadi gula. Proses pemecahan ini terjadi melalui proses biokimiawi ya, untuk menghasilkan zat gula, oligosakarida dan maltosa ya. Nah, gula ini kemudian akan digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh ya. Kemudian hati. Nah, yang kedua ini hati. Organ ini menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecah lemak ya. Selanjutnya yang ketiga adalah lambung ya. Lambung ini organ ya, ini menghasilkan enzim pepsin, renin dan asam klorida. Nah, fungsinya apa ya dari enzim ini? Enzim renin itu mengendapkan kasin atau protein susu. Kemudian asam klorida membunuh kuman, penyakit dan melarut makanan. Kemudian enzim pepsin itu merombak protein menjadi pepton ya.
Kemudian yang keempat, pankreas. Nah, organ ini menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Fungsi amilase, tripsin, dan lipase ini adalah fungsi enzimnya. Amilase adalah mengubah maltosa menjadi glukosa. Fungsi enzim tripsin adalah mengubah pepton menjadi asam amino, ya. Dan fungsi enzim lipase adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ya. Nah, itu IPA. Selanjutnya IPS menjelaskan interaksi sosial. Nah, dataran tinggi memang identik dengan pertanian dan perkebunan, ya, baik itu sayur atau teh, ya. Anda bisa memanfaatkan tanah dan iklim di dataran tinggi untuk menanam aneka sayur serta teh untuk dijual ke kota. Ya, namun teknik yang digunakan harus beda, ya. Dimulai dari pengolahan tanah, pemberian pupuk, pembibitan, perawatan hingga akhirnya panen, ya. Nah, contoh pengembangbiakan tanaman teh dari masa tanam, ya, hingga petik. Setelah itu daun teh dikumpulkan untuk dipasarkan ke distributor dan konsumen. Nah, selama pemasaran petani teh berinteraksi sosial dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, ya. Nah, pihak-pihak yang berhubungan dengan perkebunan teh diantaranya pemasok, petani teh, pengepul, distributor, dan konsumen. Ini adalah bentuk dari interaksi sosial, ya. Selanjutnya pelajaran SBDP itu menyanyi menggunakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada, ya. Kita contohkan alat ritmis ini adalah gendang, ya, triangle, klarinet, dan tamborin, ya. Nah, alat musik ritmis ini dimainkan sesuai ketukan, ya. Juga berfungsi untuk mempertahankan tempo dan menjaga irama lagu, ya. Kemudian selanjutnya menjelaskan alat musik tradisional. Ada pertama sadando. Nah, sadando ini merupakan alat musik tradisional khas tanah Rote, NTT, ya, yang terbuat dari daun lontar. Nah, dia ini berbentuk seperti harpa dan dimainkan dengan cara dipetik, ya, seperti gitar. Kemudian angklung. Angklung ini merupakan alat musik asal dari Jawa Barat. Ya, kemudian biasanya para warga Jawa Barat ini berkeliling pusat di kota. Ya, musik angklung ini dibuat dari bambu, ya, dibunyikan dengan cara digoyangkan, ya. Nah, bunyi yang keluar dikarenakan ada benturan badan pipa bambu, ya. Nah, ini adalah alat musik tradisional angklung, ya. Selanjutnya gamelan. Nah, alat musik ini dari Jawa Tengah, ya. Gamelan itu sendiri memiliki arti memukul, ya. Nah, ya, banyak orang yang percaya bahwa kataan hanya sebuah akhiran, ya, kata benda saja dan tidak perlu memiliki makna yang spesial. Selanjutnya adalah gambus, ya, alat musik berasal dari daerah Riau, ya. Musik ini sangat cocok sekali dipadukan dengan musik gendang untuk menghasilkan sebuah musik yang memiliki irama, ya, yang indah. Kemudian kecapi, ya, atau kacapi, ini sebuah alat musik di daerah yang berasal dari Sunda, ya. Kemudian rebab, alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, ya, ini dari Jawa Barat, ya. Nah, itulah beberapa alat musik, ya, yang tradisional yang kita ketahui, ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya, seperti yang sampaikan tadi, kita dengan belajar PKN ini Anda bisa mengetahui, memahami makna keberagaman dalam masyarakat, ya. Kemudian keberagaman dalam cerita, keberagaman makanan tradisional. Kemudian dalam bahasa Indonesia Anda mengetahui, memahami iklan layanan masyarakat, isi cerita dalam suatu teks, dan membuat iklan, ya. Kemudian IPA, Anda bisa mengetahui dan memahami kelenjar pencernaan pada manusia. Pelajaran IPS, Anda juga bisa memahami interaksi sosial. Nah, dan SBDB, Anda bisa bernyanyi dengan menggunakan alat musik ritmis
dan mengetahui alat musik tradisional ya. Nah, demikian saja materi kita pada hari ini Ananda. Selanjutnya adalah penugasan. Ananda bisa ya mengerjakan tugas berikut ini ya. Boleh ditulis di buku tulisnya. Ada 10 ya. Maka boleh dikerjakan. Semoga Ananda bisa mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Demikian saja materi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi anak dan soleh-soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.